Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa ayat dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Saya sampaikan ayat-ayat dari Al-Hadis tentang perintahnya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad di dalam menjalankan atau melaksanakan sholat 50 kali sholat di dalam sehari semalam. Itu perintah awalnya, kewajiban awalnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Majah, wajibnya sholat terhadap umatnya Nabi Muhammad yang harus dikerjakan. Kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faradho telah mewajibkan siapa Allah ala ummati atas umatnya Nabi Muhammad khamsina. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu oleh Allah diperintah untuk sholat satu hari satu malam sebanyak 50 kali sholatan. Faraja itu maka kembali siapa Nabi Muhammad, maksudnya menerima bidzalika, dengan demikian itu 50 kali sholat dalam sehari semalam. Kata sehingga artinya datang siapa Nabi Muhammad ala Musa atas Nabi Musa. Dan setelah Nabi Muhammad ini menerima 50 kali sholatan dalam sehari semalam, dia turun ke langit ke-6 berjumpa kepada Nabi Musa. Faqala maka berkata siapa Musa, Nabi Musa, mada apakah iftaradha perintah atau mewajibkan, iftaradha mewajibkan siapa Rabbuka Tuhan engkau Muhammad ala ummatika atas umatmu? Itu pertanyaannya Musa terhadap Nabi Muhammad. Mada iftaradha Rabbika ala ummati, apa perintahnya Allah terhadap umatmu? Qultu menjawab siapa Nabi Muhammad, faradha mewajibkan siapa Allah alaya atasku Nabi Muhammad dan umatku iku khamsina 50 sholatan sholat. Saya diperintah oleh Allah menjalankan sholat itu 50 kali sholat dalam sehari semalam. Itu perintahnya ya Musa. Ya udah Nabi Muhammad seperti berkata Musa, farji kembalilah menghadap Allah ila rabbika pada Tuhanmu, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan karena fa inna ummataka sesungguhnya umatmu latutiku tidak akan mampu siapa umatmu dzalika dengan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Setelah dinasihati oleh Nabi Musa seperti itu, Nabi Muhammad berpikir-pikir karena sholat 50 kali dalam sehari semalam itu 1 jam itu 2 kali loh, bahkan lebih, karena satu hari itu kan 1 hari 1 malam 24 jam. Lah ini 50 kali sholat, berarti kalau dikerjakan 1 jam itu 2 kali bahkan lebih. Umat apa mampu dalam 1 jam itu sholat 2 kali? Akhirnya Nabi Muhammad berpikir iya juga ya. Akhirnya Nabi Muhammad farajatu, maka kembali siapa Nabi Muhammad Robbi pada Tuhannya. Ya Allah, saya minta keringanan sholat 50 kali sehari semalam itu. Umat saya tidak akan mampu mengerjakan sholat 1 hari 1 malam 50 kali itu. Itu permintaan Nabi Muhammad menghadap Allah. Fawadhu'a maka meletakkan atau mengurangi siapa Allah ani dariku Nabi Muhammad syatraha setengahnya 50. Jadi tinggal 25 kali sholat di dalam 1 hari 1 malam. Telah minta keringanan, diberi keringanan langsung 25 separuhnya. Setelah itu diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad farajatu maka kembali siapa Nabi Muhammad ke langit ke-6 lagi ila Musa kepada Nabi Musa. Fa'akbartuhu maka menghabari siapa Nabi Muhammad hu pada Nabi Musa. Ya Musa, saya diberi keringanan oleh Allah, tinggal separuhnya 50, jadi tinggal 25 kali sholat dalam waktu sehari semalam. Faqala maka berkata siapa Nabi Musa, irji kembalilah ila rabbika pada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu lagi, kepada Allah, minta keringanan lagi. Karena fa inna ummataka sesungguhnya umat engkau latutiku tidak akan mampu dalika demikian itu 25 kali sholat dalam sehari semalam. Tidak mampu. Seandainya tahu kamu mampu, umatmu yang tidak mampu. Kata Nabi Musa seperti itu. Karena sholat
25 kali sehari semalam itu 1 jam sekali loh, bahkan lebih. Kira-kira berat apa enggak? Kalau memberatkan umatmu, berarti kalau tidak bisa mengerjakan karena berat, kamu juga akan berat nanti ngurusi umatmu. Minta aja kepada Allah keringanan lagi. Terus dipikir-pikir lagi oleh Nabi Muhammad, iya juga. Akhirnya Nabi Muhammad farajatu, kembali kepada Allah. Farajatu, maka kembali Nabi Muhammad Robi pada Tuhanku, minta keringanan lagi. Ya Allah, saya minta keringanan lagi dari 25 kali sholat sehari semalam. Kalau saya mampu, umatku nggak mampu ya Allah. Saya khawatir kepada umatku, kalau nggak mampu, saya sendiri yang akan mendapat tanggungan dosa-dosa umatku. Jadi saya minta keringanan lagi. Fakola, maka berfirman siapa Allah, hiya adapun sholat iku khamsuna, khamsun 5 kali. Itu berfirman siapa Allah, hiya adapun sholat khamsuna 50, wahya adapun sholat khamsuna 5 kali. Jadi Allah berfirman, sholat dari 50 kali sholat, saya beri keringanan tinggal 5 kali sholat. Hiya adapun sholat khamsun 5 kali, wahia 5 sholat iku khamsuna, sama dengan 50 kali. Layubat dalu, tidak boleh ditolak, tidak boleh diganti apa al-qaulul ladai, ucapan Allah, firmannya Allah, ladaya, di sisinya Allah. Sudah saya beri keringanan 5 kali sholat di dalam sehari semalam. 5 kali sholat itu saya lipat gandakan 10 kali, sama dengan kau mengerjakan sholat, umatmu mengerjakan sholat sehari semalam, pahalanya 50 kali sholat. Karena 5 kali sholat itu saya lipatkan 10 kali, kata Allah. Lah saya berkata ini sudah final, tidak ada tawaran lagi, tidak ada keringan lagi, kata Allah terhadap Nabi Muhammad seperti itu. Setelah diterima, ya udah, farajatu, maka kembali siapa Nabi Muhammad ila Musa, kepada Nabi Musa. Fakola, maka Nabi Musa setelah kembali kepada Nabi Musa, dijelaskan, diterangkan, saya diberi keringanan oleh Allah tinggal 5 kali sholatan dalam sehari semalam. Musa, saya diberi keringanan oleh Allah seperti itu. Fakola, maka berkata Musa, iji, kembalilah ila Rabbika, pada Tuhan engkau. Kembali lagi, minta keringanan lagi kepada Allah. Engkau diperintah oleh Allah 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kamu mampu, umatmu belum tentu mampu. Saya sendiri aja diperintah oleh Allah ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah itu 1 minggu sekali kok. Nah ini kok engkau diperintahkan oleh Allah sholat sehari semalam kok 5 kali. Fakultu, maka menjawab siapa Nabi Muhammad, Qadis tah, yaitu sungguh malu aku, mirrobi, dari Tuhanku. Dah saya malu minta keringanan lagi. Saya sudah diberi keringanan oleh Allah. Ya Musa, seringan-ringannya 5 kali sholat itu saya yakin dan kusnudun bilah bahwa umatku dan saya mampu mengerjakan 1 hari 1 malam sholat 50 kali. Jadi ini sudah menjadi keputusan saya juga. Allah sudah mengatakan layubat dalul qaulal ladzi ladaya, tidak boleh diganti. Sudah final ucapan Allah yang terakhir 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kalau saya minta keringanan lagi kepada Allah, sungguh malu saya. Akhirnya ditetapkanlah kewajiban sholat umatnya Nabi Muhammad itu 5 kali sholat dalam 1 hari 1 malam. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh Ani bin Abbas, perawi hadis, yang bunyinya haddatsana Abu Bakar ibnu Khalad al-Bahiliyu, sana Walid, sana Sarik an Abdillah ibni Asmin Abi Ulwan an ibni Abbas, dari ibni Abbas, kala berkata ibni Abbas, Umiro diperintah siapa Nabi hukum sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsina 50 sholatan sholat. Nabi itu diperintah oleh Allah menjalankan sholat sehari semalam itu 50 kali sholat. Fanazala, maka minta keringanan siapa Nabi Muhammad, Rabbukum, pada Tuhan kalian. Akhirnya Allah memberi keringanan, ayat ja'alaha, menjadikan, jika menjadikan siapa Allah pada sholat dari 50 sholat itu khamsa sholawatin, diberi keringanan khamsa 5 sholawatin sholat. Jadi ketika Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah berkali-kali, keringanan itu menjadi
5 kali sholat di dalam sehari semalam. Ini hadis Ibnu Majah, diriwayatkan hadis Ibnu Majah. Jadi riwayat kewajiban Nabi Muhammad dapat perintah 50 kali sholat kok diriwayatkan di hadis yang di atas tadi kok ketemu Nabi Musa. Bagaimana kok bisa ketemu Nabi Musa? Di dalam hadis lain dijelaskan bahwa perintah sholat 5 waktu ini itu terjadi pas waktu Isra Mi'raj. Di dalam hadis lain dijelaskan begini, suatu ketika Nabi Muhammad itu bermalam di tempat bibinya yang namanya Ummu Hani. Nah, di tengah heningnya malam, Nabi Muhammad itu bangun oleh suara yang dahsyat, panggilan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Terbangunlah Nabi Muhammad dengan suara panggilan yang luar biasa itu. Akhirnya Nabi Muhammad terbangun. Setelah Nabi Muhammad terbangun, malaikat Jibril langsung memegang badan Nabi Muhammad dengan serta-merta, dibelah dadanya, dikeluarkan isi hatinya. Nah, dikeluarkan isi hatinya Nabi Muhammad setelah keluar dari badannya dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, hatinya diberi banyak rahmat, banyak anugerah, banyak keutamaan di dalam hatinya Nabi Muhammad, lalu dimasukkan lagi di dalam tubuhnya Nabi Muhammad. Setelah itu dikembalikan seperti semula. Akhirnya setelah selesai, Nabi Muhammad disuruh naik buruk. "Jamaah, naik buruk bersama aku." Naiklah buruk bersama malaikat Jibril, terbang membumbung tinggi. Sudah berapa lama kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril berhenti di suatu tempat istirahat. Setelah berhenti di suatu tempat, dan malaikat Jibril tanya kepada Imam Muhammad, "Ya Muhammad, tempat apa ini?" Itu pertanyaan malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan utusannya yang tahu tempat ini, ya Jibril. Tentunya yang tahu Allah dengan kamu. Malaikat Jibril, "Saya nggak tahu tempat ini." "Ketahuilah," jawabnya malaikat Jibril, "ketahuilah tempat ini adalah Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah." Setelah selesai istirahatnya, naik buruk lagi, terbang lagi, istirahat lagi di suatu tempat. Setelah istirahat di suatu tempat, ditanya lagi Nabi Muhammad terhadap malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tempat apa ini?" Jawab Nabi Muhammad, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan utusannya yang tahu ini tempat apa, saya tidak tahu. Yang tahu Allah dengan engkau Jibril, saya tidak tahu tempat ini. Jibril menjawab, "Ketahuilah tempat ini adalah Bethlehem, tempatnya Isa bin Maryam dilahirkan." Setelah dikasih tahu, istirahat sudah cukup, naik lagi buruk, terbang lagi buruk menuju Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis sudah ditunggu para nabi ada di situ semua. Setelah menjalankan sholat di situ, Nabi Muhammad menjadi imamnya. Sudah selesai, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik lagi ke buruk. Nah, buruk ini langsung meluncur ke langit. Masuk ke langit pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Datangnya Nabi Muhammad, Nabi Adam memberi salam penghormatan. Naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa. Ke langit ketiga, ketemu Nabi Yahya. Langit keempat, ketemu Nabi Idris. Ke langit kelima, ketemu Nabi Zakaria. Naik lagi ke langit keenam, ketemu Nabi Musa. Naik lagi ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Semua nabi itu mengucapkan selamat, mengucapkan salam terhadap Nabi Muhammad. Setelah ke langit ketujuh, naik lagi, di situ menjumpai Baitul Makmur. Baitul Makmur itu berada di atasnya langit ketujuh. Nah, di Baitul Makmur itu ada pohon yang luar biasa, yang bagus, yang indah, yang namanya Sidratul Muntaha. Daunnya seperti gerabah, dikelilingi oleh belalang-belalang kunang-kunang dari emas yang indah sekali. Di Sidratul Muntaha itu ada sungai yang mengalir dua arah, yang satu mengalir keluar, yang satu mengalir ke dalam. Yang satu itu mengalir keluar menuju Sungai Nil, yang satu aliran sungai itu ke dalam menuju surga. Disitulah setelah Nabi Muhammad ketemu Baitul Makmur, oleh Allah dibawa lagi, diberi petunjuk tentang keadaan surga, tentang keadaan macam-macam. Itu diterangkan di dalam hadis. Itu banyak hadis yang menerangkan apa selain perintah 50 kali sholat menjadi 5 sholat satu hari semalam itu,
masih banyak lagi kejadian-kejadian yang ditunjukkan kepada Muhammad. Insya Allah pertemuan yang akan datang ini akan saya tunjukkan apalagi kejadian setelah ini, perintah setelah ini, apa perintahnya dan apa kejadiannya. Makanya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Setelah Isra Mi'raj selesai, ada perintah 50 kali sholat, terus dia turun dari Baitul Ma'mur ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa, sama Nabi Musa ditegur. Inilah riwayatnya, kok ketemu Nabi Musa. Kalau nggak ketemu Nabi Musa, 50 kali sholatan untuk umatnya Nabi Muhammad, kan gitu. Makanya Nabi Musa memberi nasihat kepada Nabi Muhammad untuk keringanan kewajiban ibadah kepada Allah. Inilah hadis ini, kan tahu-tahu begitu dapat kewajiban sholat langsung ketemu Nabi Musa. Setelah Nabi Musa memberi nasihat juga minta keringanan. Kalau tidak tahu jalurnya, loh bagaimana? Makanya jalurnya sudah saya terangkan itu. Riwayatnya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, mulai berangkat dari rumahnya Ummu Hani sampai kembali ke langit, berangkat ke langit ketemu Nabi Musa, nabi-nabi itu, dan turunnya juga ketemu nabi-nabi itu. Inilah riwayatnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 kali menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Demikianlah hadis yang bisa saya sampaikan, riwayat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa kemanfaatan untuk diri kita semua dan para pendengar semua. Kalau memang hadis saya sampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk orang lain, tolong sampaikanlah hadis ini ke orang lain, sehingga kalau orang lain ini mengetahui, berarti orang yang memberitahu itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mengamalkan. Saya menyampaikan hal seperti ini, saya juga ingin mendapatkan pahala kepada orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis yang saya sampaikan. Tidak mengurangi apa yang diamalkan oleh yang mengamalkan pahalanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, mungkin kata-kata, tutur kata, penyampaian yang kurang pas, kurang berkenan, kurang mantap, mungkin kurang wah. Ya, beginilah bisanya saya menyampaikan hadis. Tapi yang sampai saya sampaikan ini bukan sejarah, tapi kenyataan hadis Rasul yang menceritakan tentang kejadian-kejadian Nabi di waktu Nabi menjadi seorang Rasul. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.